Surat Al-Anfal ayat 9 sampai ayat ke-12. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Istastaghisuna, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan, rabbakum, kepada Tuhanmu, fastajaba, lalu diperkenankannya, lakum, bagimu, inni, sungguh aku, mumiddukum, akan mendatangkan bala bantuan kepadamu, bi alfin, dengan 1000, minal malaikah, 1000 malaikat, murdifin, yang datang berturut-turut. Nah, jadi surat Al-Anfal ayat ke-8 ini masih terkait ya tentang peristiwa perang Badar. Nah, di sini pada saat perang Badar ya, kita sudah bicarakan sebelumnya ya yang melatar belakanginya. Nah, jadi saat ya kafilah dagang Abu Sufyan ya ingin dihadang ya oleh orang muslim yang berada di Madinah ya, terutama kaum muhajirin, yang dimana harta mereka ya yang ada di Mekah itu kan banyak yang dirampas ya oleh kaum kafir ya. Dan terkhusus lagi perintah berperang ini memang perintah langsung ya dari Allah kepada Rasulullah ya, karena kaum kafir Quraisy itu sudah menghalang-halangi ya keislaman ya, orang-orang yang berislam itu ya tidak bisa dengan bebas, bahkan mereka diancam dibunuh, diusir ya dari Mekah. Nah, maka peperangan itu pada hakikatnya adalah perintah Allah ya untuk jihad ya, jihad dalam artian di sini menghilangkan segala faktor-faktor ya yang menghalangi manusia untuk beriman. Nah, di mana hakikat jihad yang sebenarnya Allah menginginkan ya hanya Allah yang disembah di muka bumi ini, sehingga apapun sesembahan lain ya, termasuk hukum-hukum yang diterapkan oleh kaum kafir Quraisy ya, kemudian sikap-sikap mereka yang menghalangi orang untuk beragama dengan bebas ya, maka itu Allah perintahkan untuk diperangi. Nah, jadi Islam itu menginginkan ya semua manusia itu bisa bebas ya memeluk agama Islam ya, dengan tanpa ada intimidasi, tanpa ada ancaman ya, karena hak seorang hamba ya, ciptaan Allah bernama manusia itu adalah beribadah. Dia harusnya bisa beribadah di muka bumi ini dengan aman ya, dengan selamat, dengan tenang. Maka kalau ada ya siapapun yang menghalang-halangi manusia ya untuk beribadah, dalam Islam itu wajib diperangi ya. Tetapi tentunya perang dalam Islam itu tidak serta-merta ya dengan mengangkat senjata ya. Jadi yang Rasulullah pertama lakukan ya ketika memerangi ya orang-orang yang kafir ya, orang-orang musyrik yang tidak mau beriman, tentunya dengan nasihat ya, berupa Rasul mengirimkan surat ya untuk mengajak menjelaskan bahwa yang disembah itu sebenarnya yang betul ya adalah Allah yang menciptakan kita. Nah, maka Rasulullah ketika berdakwah di awal itu kan ya mengirim surat ya ke beberapa negara ya, Romawi, ke Persia ya, ke daerah-daerah lain ya yang belum tersentuh dakwah. Maka itu tadi seperti di Mekah ya, ketika mereka menolak ya, kemudian memerangi umat Islam, nah itulah yang wajib diperangi. Tapi kalau misalnya orang kafir itu ya menerima ajakan oleh Rasul tapi dia tidak mau beriman, itu dipersilahkan ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada paksaan ya. Ketika Islam sudah disampaikan, Al-Quran sudah diterangkan, namun manusia tetap tidak mau beriman, itu tanggung jawab dia ya kepada Allah. Jadi dakwah itu hanya sampai mengajak ya, namun tidak ada paksaan di situ ya, harus berislam itu tidak. Karena Islam itu wajib ya berdasarkan keikhlasan ya, berdasarkan tanpa intimidasi, tanpa ada tekanan ya, karena orang harus ikhlas ya dalam berislam, termasuk juga beribadah. Jadi tidak diterima ya kalau Islamnya hanya karena takut ancaman dan seterusnya.
Nah, maka perintah berperang itu hukumnya wajib ya ketika ada orang-orang ya yang berusaha menghalangi manusia untuk beriman, menghalangi manusia untuk berislam secara kafah ya, secara mudah ya melaksanakan agama. Nah, itulah akhirnya terjadilah perang Badar tadi ya. Perang Badar itu di latar belakang itu tadi ya, sikap kaum kafir Quraisy yang sudah merajalela ya menghalangi umat Islam ya untuk bisa berislam dengan aman. Nah, maka di sini kaum kafir Quraisy ya ketika melihat pasukan Islam ya kurang lebih 300 ya 13 diceritakan itu ya di dalam sirah ya dalam sejarah. Kemudian orang kafir yang dipimpin Abu Lahab ya itu adalah mengirim kurang lebih 1000 pasukan ya dari Mekah. Nah, maka Rasulullah ya beserta sahabat ya ketika melihat banyaknya ya pasukan kaum kafir ya, kemudian mereka dipersenjatai lengkap dengan juga kendaraan yang banyak ya, unta, ada kuda ya, dan perbekalan makanan yang sangat banyak, maka timbul ya di hati Rasulullah dan juga orang-orang beriman itu rasa takut. Nah, itu wajar ya melihat musuh itu dalam jumlah 3 kali lipat lebih ya dibandingkan pasukan Islam pada saat itu. Nah, maka di sini Rasulullah ya di dalam tafsir diceritakan berdoa sangat khusyuk sampai selendang beliau itu terjatuh ya, saking lamanya beliau berdoa, terguncang ya hati beliau, sungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan ya untuk memenangkan Islam. Nah, bahkan di dalam doa Rasulullah, ya Allah menangkanlah Islam ya untuk melawan orang kafir, karena kata Rasulullah, kalau hari ini Islam kalah maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Nah, karena sudah habislah artinya ya pasukan Islam ketika berhasil dikalahkan itu tidak ada kekuatan yang bisa disegani oleh musuh ya yang membuat mereka akhirnya mau masuk Islam. Maka doa Rasulullah sangat khusyuk ya. Sampai Abu Bakar itu sedih ya melihatnya. Masya Allah, Rasulullah ya berdoanya luar biasa sampai beliau dekati Rasulullah, beliau ambil selendang yang jatuh ya, kemudian ya Rasul, sudah cukup, Allah pasti mengabulkan. Melihat Rasulullah menangis ya, sungguh-sungguh berdoa, kita bayangkan ya dekatnya Rasulullah dengan Allah ya luar biasa. Namun ketika beliau berdoa juga luar biasa ya, sungguh-sungguhnya, padahal orang yang sangat dekat ya dengan Allah. Nah, apalagi kita ya yang sangat jauh, maka ini kita mencontoh ya bagaimana cara berdoa yang kuat ya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Agar doa itu dikabulkan, maka kita bisa melihat ya bagaimana kesungguhan ya Rasulullah dalam berdoa. Nah, maka di sini Allah tegaskan tadi, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan ya, Iztastaghisuna, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan Rabbakum, kepada Tuhanmu. Fastajaba, lalu diperkenankannya. Nah, ini tadi pertolongan Rasul untuk dimenangkan ya melawan kaum kafir Quraisy. Nah, lalu diperkenankan Allah artinya menang ya perang Badar tersebut walaupun melawan tadi musuh dalam jumlah besar. Lakum inni, nah diperkenankannya bagimu, sungguh aku kata Allah ya, mumiddukum, akan mendatangkan bala bantuan kepadamu, bialfin, nah dengan 1000 minal malaikah. Nah, jadi bantuan yang Allah datangkan adalah pasukan ya dari malaikat ya, berjumlah kurang lebih 1000 murdifin, yang datang berturut-turut. Nah, Masya Allah, jadi Allah datangkan ya pasukan langsung dari langit ya untuk membantu ya perjuangan Rasulullah di dalam perang Badar tersebut. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Wa ma ja'alahu Allah, dan tidaklah Allah menjadikannya illa busyra, melainkan sebagai kabar gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Wa man nasru, dan tidaklah kemenangan itu illa min indillah, selain dari sisi Allah. Innallaha, sungguh Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Nah, jadi
Allah berikan kabar gembira ya bahwa Rasulullah akan menang ya, pasukan Badar ini ya 313 orang ini akan Allah menangkan. Nah, sebagai kabar gembira supaya hatimu tentram kata Allah, supaya tenang ya, supaya tadi rasa takut itu hilang ya, karena sudah janji Allah ini akan menang ya, walaupun tadi melawan pasukan ya 1000 ya, 3 banding 1 ya, namun di awal sudah Allah beri kabar gembira bahwa mereka pasti akan menang. Nah, karena supaya tentram hatinya. Namun di sini Allah tegaskan wama nasru, dan tidaklah kemenangan itu illa min indillah, selain dari sisi Allah. Nah, jadi jangan sampai ya setelah menang itu lupa ya, karena kemenangan itu sebenarnya bukan karena kekuatan pasukan ya, bukan karena lengkapnya persenjataan dan lain-lain. Namun kemenangan itu semata-mata adalah karunia dari Allah. Jadi kita jangan pernah misalnya merasa bangga ya, ujub gitu ya, atau sombong dengan yang kita miliki. Karena semua yang kita miliki ini apapun itu ya, baik harta, misalnya jabatan, popularitas, ataupun anak ya, keluarga dan lain-lain, maka pada hakikatnya itu adalah karunia Allah ya, bukan karena kehebatan kita. Nah, jadi di sini maknanya supaya kita jangan pernah ada rasa sombong, ujub tadi ya terhadap karunia Allah. Namun semua nikmat yang Allah berikan harus kita kembalikan ya, alhamdulillah, pujian hanya bagi Allah. Jangan pernah kita bangga tadi ataupun merasa kita yang hebat ya. Nah, disinilah Allah tegaskan bahwa kemenangan yang Allah berikan ini juga karena karunia Allah semata-mata. Innallaha, sungguh Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Nah, Allah lah yang maha perkasa ya, yang maha mampu untuk memenangkan. Bagi Allah sangat mudah ya pasukan kafir itu ya untuk dikalahkan ya. Dan Allah maha bijaksana, artinya segala yang Allah takdirkan ya, baik kemenangan ataupun kekalahan, baik kesenangan maupun musibah, itu atas kemahabijaksanaan Allah. Jadi kita sebagai orang beriman harus ikhlas ya menerima apapun takdir Allah, harus ridho dengan apapun takdir Allah. Walaupun tampaknya takdir itu buruk ya menurut kita, namun kita harus yakin kalau Allah sudah menakdirkan itu pasti yang terbaik buat kita, karena Allah tadi maha bijaksana ya, maha perkasa. Nah, maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian di sini Allah jelaskan bagaimana cara Allah tadi ya memberikan kemenangan ya kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah dan juga orang-orang muslim dalam perang Badar. Iz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijzas syaitani wa liyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Iz yughashshikum, ingatlah ketika Allah membuat kamu an-nu'asa, nah mengantuk, amanatam minhu, untuk memberi ketentraman darinya, wa yunazzilu, dan Allah menurunkan, alaikum, kepadamu, minas samai, dari langit, ma'an, air hujan, liyutahhirakum, untuk menyucikan kamu, bihi, dengan hujan itu, wa yuzhiba, dan menghilangkan, ankum, dari dirimu, rijzas syaitan, gangguan-gangguan setan, waliyarbita, dan untuk menguatkan, ala qulubikum, hatimu, wa yusabbita bihi, serta memperteguh, al-aqdama, telapak kakimu atau teguh pendirian. Nah, jadi proses ya Allah menolong kaum muslimin ya, Rasulullah dan kaum muslimin tadi ketika mereka muncul tadi rasa takut ya menghadapi kaum kafir ya, karena jumlahnya sangat banyak ya, persenjataan yang sangat lengkap ya, kendaraan yang lengkap, sehingga muncul ya rasa takut tadi. Dan di sini Allah membuat mereka mengantuk ya. Nah, jadi cara Allah itu untuk kembali ya, memberikan ketenangan, kemudian rasa kuat ya, segar, itu dengan mengantuk.
Nah, ini juga menjadi ibrah bagi kita ya, ketika memang kita sudah mengantuk ya. Memang itu tandanya Allah ingin menyuruh kita istirahat ya, supaya kita mendapatkan kembali kesegaran ya setelah itu. Nah, itulah dibalik ya Allah ciptakan malam ya, siang. Nah, di mana malam itu memang Allah peruntukkan ya untuk kita beristirahat, agar kita ini bisa kuat kembali ya dalam menjalani setiap harinya ya, dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, makanya jangan begadang ya, sebagaimana Rasulullah contohkan ya. Rasulullah itu cepat tidur ya, kalau habis Isya tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, beliau segera tidur ya. Karena itulah kadang yang membuat tubuh kita itu akhirnya lemas ya, kalau bangun kalau kurang tidur ya, kemudian akhirnya jadi malas-malasan ya. Dan sekarang juga ya, banyak penyakit itu ternyata diakibatkan kurang istirahat ya, kurang tidur. Nah, karena bahkan ada yang terakhir saya lihat itu ya, podcast ahli jantung itu ternyata juga yang memicu ya kelainan jantung itu diantaranya tidur larut ya. Jadi menurut penelitian itu maksimal ya jam 11 tuh harus lelap sudah tidurnya. Nah, itu baru penelitian saat ini, namun ya ribuan tahun yang lalu Allah sudah menegaskan ya, salah satu ya untuk Allah berikan kesegaran ya, semangat yang baru, kemudian kekuatan yang baru, maka dengan tadi rasa kantuk yang harus kita bawa untuk bertidur ya, istirahat. Nah, ini juga cara Allah tadi ya, yang akhirnya memberikan mereka ketentraman ya, setelah mereka mengantuk, terbangun, maka mereka bangun dengan jiwa yang baru ya, jiwa yang semangat ya, kemudian kekuatan yang lebih ya, yang ada perubahan ya. Mungkin kita juga pernah suatu waktu ibu-ibu ya, ketika benar-benar ngantuk gitu, terlelap bentar ya, bangun itu beda ya rasanya, segarnya ya. Nah, itulah juga sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ya. Rasulullah itu selalu tidur ya sebelum zuhur ataupun sesudah zuhur itu kurang lebih 15 sampai 30 menit ya, paling sedikit itu 15 sampai 30 menit. Namanya tidur Khalilullah ya, tidur siang yang disunahkan. Nah, ternyata di balik tidur siang yang disunahkan itu, walaupun hanya sebentar ya, itu ternyata membuat kita kuat ya untuk bangun malam ya. Ternyata di balik itu juga akan memberikan kekuatan ya beribadah di malam hari ya. Nah, jadi inilah ya makna tadi ya, cara Allah memberikan ke mereka kekuatan ya, ketentraman, sehingga hilang ya rasa takutnya ya. Kemudian muncul rasa tenang ya, semangat yang luar biasa ya muncul ya setelah mereka dibuat Allah mengantuk, tertidur sebentar ya. Kemudian Allah turunkan di sini air hujan. Nah, karena ketika itu mereka di tengah padang pasir itu ya, memang kekeringan ya, tidak ada air, bahkan ada yang junub itu ya, belum sempat mandi ya ketika mau berperang itu, padahal waktunya sholat. Nah, akhirnya terpaksa ada yang sholat kondisi junub ya, karena belum ada waktu itu syariat tayamum ya. Maka mereka benar-benar resah gelisah ya, bagaimana ini ya, sudah waktu sholat belum ketemu air ya. Masya Allah, maka Allah turunkan hujan yang sangat deras ya, sehingga mereka bisa mandi di situ ya, mandi wajib, kemudian berwudu ya, mengumpulkan air untuk perbekalan dan seterusnya. Nah, Masya Allah, jadi Allah turunkan ya di balik hujan itu juga luar biasa ternyata rahmat Allah ya, kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Nah, jadi kita disunahkan kan ketika hujan membaca doa Allahumma syaiban nafi'an. Jadi kita meminta hujan itu memberikan kebaikan ya, kemanfaatan. Jadi kita jangan pernah artinya mengeluh kadang ataupun protes ya, kita terima ya, apapun itu pasti ada kebaikan. Kalaupun misalnya banjir dan seterusnya, nah itu kalau berupa musibah itu kata Allah karena dosa kita sendiri, jangan salahkan Allah ya. Nah, seperti banjir itu kan akibat ulah manusia ya, yang membabat hutan, kemudian yang membuang sampah tidak pada tempatnya ya kan, yang akhirnya drainase yang buruk ya kan, bukan karena hujan sebenarnya ya. Hujan itu kalau sudah pas harusnya takaran diri Allah ya, ketika kita bisa menjaga lingkungan. Nah, harusnya hujan itu memberikan rahmat tadi. Kalaupun jadi bencana itu karena dosa-dosa kita ya, dosa-dosa kita juga yang luput kita taubati. Nah, itu sifat manusia ya kan, yang serakah ya kan, tanpa perhitungan misalnya mengeruk ya sumber daya alam dan seterusnya. Nah, kemudian di sini tadi dengan hujan tadi ya, kemudian Allah sucikan kamu ya kan, liyutahhirakum. Nah, menyucikan kamu baik dari hadas besar tadi maupun dari hadas kecil ya dengan hujan. Nah,
wa yuzhiba, dan menghilangkan ankum dari dirimu rijzas syaitan, gangguan-gangguan setan. Nah, jadi Masya Allah ya, dengan mandi wajib, berwudu ya, buyuran hujan itu tadi ya, sehingga mereka bisa menyucikan diri baik hadas besar hadas kecil. Nah, itu adalah salah satu ya untuk menghilangkan gangguan setan. Nah, jadi kalau kita misalnya bangun malam nih sudah dibel kok susah bangun ya, segeralah kita berwudu ya, karena wudu ini akan tadi menghilangkan gangguan setan. Nah, jadi air ya, air wudu ini yang membasahi ya kita ini nantinya akan menghilangkan gangguan setan, maka lepaslah ya ikatan setan tersebut. Nah, kemudian Allah di sini waliyarbita, dan untuk menguatkan ala kulubihim, menguatkan hatimu. Nah, maka dikuatkanlah hati ya orang-orang beriman ini sehingga teguh. Mereka tidak gentar lagi ya berperang ya, tidak ada lagi rasa takut, dan benar-benar ya seperti ibaratnya itu singa yang siap ya menerkam ya. Mereka punya semangat baru, punya jiwa yang baru ya, jiwa yang bersih, jiwa yang kuat ya, diteguhkan Allah ya. Wa yusabbita bihi, serta memperteguh al aqdama. Nah, telapak kakimu, teguh pendirian. Jadi ini baik makna zahir maupun makna batin ya, karena ketika itu juga habis hujan itu kan ya, ternyata akibatnya tanah-tanah itu mengeras ya, sehingga untuk menginjak itu semakin kuat. Nah, itu di dalam tafsir dijelaskan seperti itu ya, makna zahirnya memperteguh telapak kaki, namun juga makna batinnya dengan ini tadi ya, beberapa peristiwa tadi, mengantuk, kemudian hujan, ini juga memperteguh pendirian ya orang-orang beriman. Sehingga bagi orang beriman ya, perintah walaupun ya kelihatannya berat ya, perintah perang itu, maka mereka tidak mundur sedikit pun. Nah, itulah juga cara Allah ya menguji ya keimanan seseorang ya dengan perintah yang tidak menyenangkan sebenarnya ya, perintah berperang itu, karena taruhannya kan nyawa ya. Maka orang-orang yang benar imannya, yang imannya tulus ikhlas kepada Allah, mereka sami'na wa ata'na ya, tidak ada sedikit pun mundur ya, tidak ada rasa takut tadi ya, benar-benar siap untuk jihad fisabilillah ya, mengorbankan harta nyawa mereka ya, tanpa ada sedikit pun rasa gentar. Nah, adapun orang-orang yang munafik ya, ada orang, apalagi orang kafir ya, mereka berbalik ya, ketakutan ya dengan perintah berperang ya. Jadi kalau orang-orang yang munafik itu dengan segala cara mereka izin ya, meminta uzur kepada Rasulullah, ada saja alasannya ya. Namun disinilah Allah memisahkan, akhirnya kelihatan mana yang imannya tulus ikhlas ya kepada Allah, imannya yang murni, yang sempurna, mana yang imannya belum sempurna, bahkan ya ada tadi yang kaum munafik ya maupun kaum kafir. Nah, itulah ya dibalik semua ujian yang Allah berikan di muka bumi ini dalam rangka menguji ya keimanan kita. Apakah benar murni iman kita tulus ikhlas ya kepada Allah, ataukah ada niat lain. Nah, inilah ya dari ayat ini tadi ya, akhirnya mereka kuat ya, teguh pendiriannya. Kemudian Allah tegaskan lagi di ayat selanjutnya bagaimana tadi ya cara Allah ya menolong, di samping menguatkan ya umat Islam, kemudian Allah turunkan di sini malaikat tadi ya, kurang lebih 1000 jumlahnya. Iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul lazina amanu Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naki wadribu minhum kulla banan. Iz yuhi rabbuka, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan, ilal malaikah, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ma'akum, bersama kamu, fasabbitu, maka teguhlah pendirian, allazina, orang-orang, amanu, yang telah beriman. Sa'ulki, kelak akan aku berikan, fi qulubil lazina, ke dalam hati orang-orang kafaru, nah orang-orang kafir, ar-ru'ba, rasa ketakutan, fadribu, maka pukullah, fauqal a'naki, di atas leher mereka,
wadribu dan pukullah minhum kulla banan, tiap-tiap ujung jari mereka. Nah, ini ya di dalam peperangan Allah jelaskan ya bagaimana cara tadi mengalahkan ya orang-orang kafir. Yang pertama tadi ya sudah ya dari orang beriman dikuatkan. Kemudian Allah turunkan bala bantuan yaitu berupa malaikat ya, pasukan malaikat dari langit ya kurang lebih 1.000 orang. Kemudian di sini Allah teguhkan tadi ya hati orang yang beriman. Lalu sebaliknya ya di dalam hati orang-orang kafir itu Allah berikan rasa takut. Nah, jadi orang kafir itu muncul rasa takut ya, mereka juga bingung ya kenapa tiba-tiba takutnya itu luar biasa ya, sehingga inilah yang membuat mereka lemah ya juga ya dari segi kalau tidak semangat itu kan beda ya ibu-ibu ya, kalau jiwanya sudah lemah ya kemudian takut itu akan beda ya kualitas pasukannya. Nah, kemudian di sini cara ya mengalahkan orang-orang kafir dalam berperang itu disuruh caranya ya memukul bagian leher ya, karena kan pakai baju besi ya pasukan mereka itu, kemudian pakai topi baja itu juga, sehingga yang bisa mematikan itu kan berarti bagian leher ya yang tidak tertutup ya. Kalaupun misalnya tidak bisa, di sini di bagian ujung-ujung jari mereka pukullah kata Allah. Nah, ini juga menurut ulama ya Allah detail ya memberikan cara ya untuk mematikan orang kafir ya tadi. Jadi dalam Islam itu sangat tegas ya ibu-ibu ya, kalau orang yang kafir ya jelas-jelas dia memerangi Islam, maka Islam juga sangat tegas ya, bukan kejam kalau menurut Allah ya. Kalau kita berperang karena memerangi orang-orang yang menghalangi tadi apalagi memerangi Islam ya, maka itulah ya kehinaan yang Allah berikan ya bagi orang-orang kafir di dunia, dan Allah tekankan bahkan di akhirat itu azab mereka lebih keras lagi. Nah, maka di sini ya nanti kita akan melihat bagaimana ya akhirnya tadi ya dengan cara seperti itulah ya untuk bisa mematikan lawan ya dalam peperangan bagian leher ya, kemudian ya kalau dulu dipenggal ya memang pakai pedang ya dan ujung jari itu ya, sehingga mereka tidak bisa lagi memegang pedangnya. Nah, kalau sudah pedangnya jatuh ya maka mereka bisa dilumpuhkan tadi ya, dibunuh seperti itu. Nah, jadi dalam Islam itu memang seperti itu ya, kalau dalam perang itu ya yang namanya musuh memang harus sampai dibunuh ya, seperti itu. Dan itu di sisi Allah bukan suatu keburukan, justru itu pahala yang sangat besar ya, karena mereka itu orang-orang musuh Allah ya, sementara orang-orang yang berperang tadi melawan musuh Allah itu adalah penolong-penolong agama Allah yang nilai ya derajatnya di sisi Allah sangat tinggi. Kemudian selanjutnya zalika bi annahum syaqullaha wa rasulah wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Zalika ketentuan yang demikian itu bi annahum karena sesungguhnya mereka syaqullah menentang Allah war rasulah dan rasulnya. Wa may yushaqiqillah dan barang siapa menentang Allah wa rasuluh. Nah, dan rasulnya fa innallah sungguh Allah syadidul iqab sangat keras siksaannya. Nah, ini Allah tegaskan, jangan berani-berani ya memusuhi Allah. Di sini artinya ancaman keras ya dari Allah. Siapapun ya yang memerangi Allah dan memerangi Rasul dan menentang Allah dan menentang Rasul, maka kata Allah sungguh siksaannya itu akan sangat keras. Nah, ini ancaman ya hukuman Allah ya di akhirat nanti. Nah, kemudian di dunia pun di sini Allah jelaskan ya di ayat berikutnya. Zalikum fazuquhu wa anna lil kafirina azaban nar. Zalikum demikian hukuman di dunia yang ditimpakan atasmu, fazuquhu. Nah, maka rasakanlah hukuman itu. Jadi di dunia pun juga tadi mendapatkan hukuman berupa kekalahan dan juga banyaknya yang mati ya, dari kaum kafir itu banyak yang akhirnya mati, termasuk Abu Jahal ya kalau tidak salah juga mati ya di peperangan tersebut. Wa anna lil kafirin. Nah, sesungguhnya bagi orang-orang kafir azaban nar, ada lagi azab neraka. Nah, jadi
Allah janjikan ya, orang-orang yang memusuhi Allah, menentang Allah dan Rasul, di dunia dia akan sengsara ya, ditimpa azab, bencana dan segala keburukan, dan di akhirat pun ya. Nah, di akhirat pun juga akan dijanjikan azab. Jadi kalau tidak salah ya, Abu Jahal itu kan ya, karena perang itu dia terluka parah ya, namun akhirnya kan itu dibawa ya ke Mekah, itu tidak sembuh ya, penyakit kulit segala macam yang sampai itu Abu Lahab ya kalau tidak salah ya. Nah, nanti dicek lagi, mohon maaf ini sejarahnya. Jadi orang kafir itu banyak yang meninggal intinya ya di perang Badar ini ya. Itulah salah satu tadi bentuk azab ya, azab Allah di dunia ya, berupa kekalahan ya dalam perang. Kemudian harta yang mereka bawa itu menjadi rampasan perang ya, jadi milik Allah dan Rasulnya. Kemudian tadi di akhirat pun Allah janjikan azab neraka ya bagi orang-orang kafir tadi ya. Nah, selanjutnya Allah tegaskan bagaimana ya, ya ayyuhallazina amanu iza laqitumul lazina kafaru allazina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ya ayyuhallazi, wahai orang yang amanu, orang yang beriman, iza laqitum, apabila kamu bertemu allazina kafaru, dengan orang yang kafir, zahfan, nah yang akan menyerangmu, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu berbalik atau membelakangi mereka ataupun mundur. Nah, ini dalam berperang ya, aturannya tidak boleh mundur sedikit pun ya ketika menghadapi orang kafir. Jadi kalau tidak mati syahid, menang ya, menang atau mati syahid, itulah ya pilihannya ketika berperang, tidak ada ceritanya mundur ya. Nah, kecuali di sini Allah tegaskan ya, kecuali wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyiza. Oh maaf ya, ini ternyata kelebihan ya ibu-ibu ya, sampai 6, oh ya betul 16. Au mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Nah, ini dibolehkan berbalik. Wa may yuwallihim, dan barang siapa berbalik yauma izin, pada waktu itu, duburahu, balik badan atau mundur, illa mutaharrifan, kecuali berbelok, li kitalin, untuk siasat perang. Nah, jadi berbaliknya itu boleh dalam rangka siasat perang ya, bukan karena mundur menghindari perang. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Au mutahayyizan, atau hendak menggabungkan diri, ila fi'atin, dengan pasukan yang lain. Nah, jadi boleh misalnya mundurnya dalam rangka bergabung dengan pasukan yang lain, faqad ba'a, maka sungguh orang itu kembali, bighadabim minallah, dengan membawa kemurkaan dari Allah. Jadi kalau misalnya mundurnya bukan karena siasat perang ataupun tadi bergabung dengan pasukan lain ya, maka kemurkaan Allah ya di sini yang Allah janjikan ya, minallahi ya, dengan membawa bighadabin, dengan membawa kemurkaan, minallahi, dari Allah, wa ma'wahu, tempatnya jahannam, ialah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi luar biasa ya, berperang ini ternyata harus benar-benar ya punya tekad yang kuat ya, tidak boleh setengah-setengah ya. Jadi pilihannya ya mati syahid ataupun menang atau mati syahid ya, tidak ada ceritanya nggak jadi ya ikut ya akhirnya mundur misalnya. Jadi kebolehan mundur apabila hanya untuk siasat perang ya, ataupun tadi bergabung dengan pasukan yang lain dalam rangka mengatur strategi dan seterusnya. Nah, demikian tadabur kita ya pada hari ini. Silahkan ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan.